Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup warga-warga yang tertindas, hidup Pak Makar, hidup Pak Makar, hidup. Hari ini, detik ini, kami turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami terhadap dan tuntutan kami pada masyarakat dan pada Pak Camat Percut Seutuan. Hari ini kami turun ke jalan untuk minta pertanggungjawaban dan perjanjian dari Bapak. Karena perjanjian dari Bapak adalah kemarin untuk menindaklanjuti soal jalan Pajak Gambir, menerapkan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang penertiban jalan dan berjualan di kaki tiga. Jadi buat para masyarakat semua dan buat seluruh elemen-elemen yang ada di sini, saya harap bahwa hari ini aksi kita ini adalah aksi damai untuk menyuarakan aspirasi kami, untuk menjalankan ketertiban, untuk menegakkan penegak hukum, untuk menegakkan keadilan dan ketertiban buat masyarakat, untuk kemajuan bersama. Mungkin ini pembuka dari saya. Ada kawan-kawan yang mau menyampaikan aspirasi atau dari ketua pemagar sendiri untuk menyampaikan aspirasinya, saya persilahkan. Oke, koordinator lapangan buat Bu Katrina, saya persilahkan. Terima kasih semua ya kepada kawan-kawan di sini masyarakat Pasar Lapan, dan terima kasih buat kita atas pagi yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Kami dari masyarakat Pasar Lapan datang ke kantor ini Pak Camat sesuai dengan janji Bapak pada akhir rapat tahun 2022 bahwasanya Bapak akan menerapkan Perda nomor 7 tahun 2015 di jalan kami Pajak Gambir. Yang kami rasakan sampai detik ini Pak, janji Bapak tidak Bapak tunaikan. Pak Camat, kami datang kemari bukan minta sedekah, bukan minta sumbangan, tapi kami menuntut dari janji Bapak Camat untuk menerapkan Perda nomor 7 tahun 2015 di jalan kami, Jalan Gambir. Yang saya bingung di sini sekarang ya, saudara-saudara, saya bingung ini. Pajak ini hanya berjarak 300-500 meter dari kantor Camat Percut Seutuan, ya. Ada apa, Pak? Hah? Kenapa begitu sulit jalan kami ini untuk Bapak tertibkan? Kalau Bapak tidak sanggup, baik kita ke kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Bupati. Dan hari ini juga kami masyarakat Pasar Lapan meminta kepastian dari janji Bapak. Kita tidak mau Pak, pagi sore, pagi tempe, sore kedelai. Kita mau sesuai dengan janji Bapak, sesuai dengan fakta, dan itu dilihat oleh media. Bapak berjanji di depan masyarakat, di depan media pada akhir bulan 12 tahun 2022 bahwasanya Perda nomor 7 tahun 2015 akan Bapak terapkan di jalan kami. Cukup Pak, tertindas masyarakat di Pasar Lapan. Harga tanah kami lebih murah. Coba cek Pasar 9, Pasar 7, harga tanah kami lebih murah. Kenapa? Karena PKL. Perumahan di kampung kami tidak laku. Bisa dicek ke lokasi. Saya berbicara sesuai fakta dan saya tidak takut akan hal ini. Bisa dicek ke lokasi. Banyak kejadian laka lantas Pak di daerah ini ya, Jalan Gambir. Tabrakan banyak. Dan ini satu Pak yang kami sangat kecewa. Ditagih, dikudip uang sampah, tapi sampahnya berada di paret, tertanam di paret, sehingga pada saat hujan melewati dari 8 jam, kampung kami banjir. Betul nggak ibu-ibu? Bapak sebagai pemerintah daerah, perpanjangan tangan dari Bapak Bupati,
Pak Camat Percut Setuan, ini adalah mutlak hak Bapak untuk menertibkan ini, Pak. Tapi kalau Bapak tidak sanggup, silahkan berbicara hari ini, Pak. Dan yang kedua, ya, ini khusus kepada suara saya ini khusus kepada Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berapa kali masyarakat menyurati ke kantor DPRD? Di mana respon kalian, bapak-bapak, ibu-ibu dewan yang terhormat? Apa hanya pada saat pilkada, pada saat kampanye, kalian memberikan janji-janji kepada masyarakat? Ya, saya sangat sedih, saya sangat miris, ya. Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, ini tangisan masyarakat saya, warga Pasar 8, ya. Jangan hanya bapak-bapak, ibu-ibu menunggu gaji tanggal 1. Dengar itu jeritan dari masyarakat. Di mana kalian dewan yang terhormat? Bapak, ibu dewan yang terhormat, Deli Serdang. Kita sudah surati bolak-balik DPRD, ya, untuk hal yang satu ini. Minta tolong, minta bantu, tolong warga Pasar 8. Tapi kalian dewan yang terhormat tidak ada respon untuk masyarakatmu ini. Dan kepada Bapak Kapolrestabes Medan, karena memang ini adalah masih wilayah hukum Kapolrestabes Medan, kami dari Peduli Masyarakat Gambir Bersatu sudah membuat pengaduan hampir 1,5 bulan, Pak. Yang kami terima, yang kami lihat, tidak ada tanggapan. Cek TKP, foto-foto untuk apa, Pak Kapolrestabes? Yang kami minta, pungli di daerah kami ditangkap sesuai dengan bukti-bukti kwitansi yang sudah kami serahkan, sesuai dengan foto-foto oknum yang sudah kami serahkan ke Polrestabes. Tapi Bapak tidak ada tindakan selaku Bapak pimpinan di Kapolrestabes Medan. Kita saat ini benar-benar kecewa, ya, benar-benar kecewa terhadap pejabat-pejabat negara kita ini. Dan kepada Bapak Bupati Deli Serdang, kami minta Pak Bupati Deli Serdang menerapkan visi nomor 4 untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebelum Bapak beranjak dari Deli Serdang, selesaikan Pak permasalahan ini. Dan ini tuntutan dari rakyatmu. Sebelum Pak Bupati beranjak dari Deli Serdang, tuntaskan visi dan misi Bapak nomor 4 tentang ketentraman dan ketertiban. Kita tidak mau, Pak, cuman model-model kata-kata, Pak. Tidak mau kita. Pembuktian yang harus Bapak buktikan kepada kami. Masyarakat cukup dengan PKL ini. 12-15 tahun lamanya seperti ini keadaannya. Bahkan camat berganti camat, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dan hari ini, ya, kepada media-media yang sudah ada di sini, ya, kita minta kepastian hari ini juga dari Bapak Camat Percut Setuan, Fitrian Sukri. Pastikan, Pak, bisa tidak Bapak selesaikan, karena apabila tidak terrealisasi, kita minta Pak Camat Percut Setuan dicopot. Ini suara rakyat, Pak, suara masyarakat Pasar Gambir. Kita tidak mau main-main, Pak Camat, dalam hal ini, ya. Karena kita sudah cukup capek, termasuk saya sendiri sudah melihat, sudah menyaksikan bagaimana semua Satpol PP masuk ke dalam, ada penertiban gabungan, ada ini segala macam, tidak ada terrealisasi. Tidak pernah terrealisasi. Di mana ada cerita penggusuran jam 10, Pak Camat? Sementara ini pajak pagi, bukan pajak siang, Pak, pajak sore, Pak. Pajak pagi ini, Pak. Kalau memang ada keseriusan dari kecamatan, ya, ini hak veto dari Bapak Camat Percut Setuan sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Bupati. Kenapa, Bapak? Kenapa pejabat daerah kita ini mau kalah dengan PKL? Ada apa, Pak? Ada apa,
kewajiban dalam hal ini. Dan kepada Bapak Kapolrestabes Medan, apabila Bapak tidak bisa menuntaskan ini, kami akan naikkan ini ke Polda Sumatera Utara. Artinya Bapak Kapolrestabes Medan tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Bukti kwitansi, bukti foto-foto oknum sudah kami serahkan. Tapi apa, Pak? Cuma foto-foto doang, Pak. Nggak perlu sama masyarakat. Pembuktian yang perlu. Dibuktikan, Pak, bahwasanya pungli di daerah kami ini, meja-meja disewakan oknum-oknum 20 juta 1 meter. 18 juta 1 meter. Ada yang 10 juta 1 meter. Ada yang perharinya 100.000 per hari. Di mana ini Bapak Kapolrestabes Medan, Bapak Valentino? Di mana, Pak? Pengaduan sudah kami buat. Tidak ada reaksi Bapak, tidak ada tanggapan Bapak. Silakan Bapak berbicara bahwa Bapak tidak sanggup, kita naikkan ke Polda Sumatera Utara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami banggakan, seluruh masyarakat yang tergabung di dalam forum pemagar, ya, donatur Ibu Katrina Nenggolan beserta Bapak Ibu seluruh himpunan mahasiswa yang hari ini hadir dan masyarakat Pasar Lapan, Desa Bandar Kelipa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyampaian aspirasi yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang kedua, pada kesempatan ini saya akan menjawab satu persatu apa yang disampaikan oleh Ibu Katrina maupun 2 orang lagi dari kawan-kawan mahasiswa. Yang ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Bahwasanya penataan pajak gambir merupakan perintah saya mulai menjabat sebagai camat. Itu perlu menjadi perhatian. Mulai saya menjabat sebagai camat, dan ini terus intens kita lakukan penataan dan penertiban. Permasalahannya di mana? Ini yang harus didengarkan oleh seluruh masyarakat. Permasalahannya ketika program tersebut tidak didukung masyarakat secara mutlak dan secara masif, maka program pemerintah akan selalu terkendala. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Saya kemarin menerima juga unjuk rasa ketika penertiban. Begitu ya Bu Katrina ya. Penyampaian masyarakat Pasar Lapan. Terima kasih Pak Camat, dukung penertiban. Saya bersyukur atas dukungan masyarakat. Namun kami juga punya kendala. Kami juga punya batasan. Tadi disampaikan Ibu Katrina, ini pasar pagi. Terima kasih gagasannya. Kita akan mainkan di pagi hari. Betul. Terima kasih Pak Camat, terima kasih. Ya, hal-hal seperti ini saya butuhkan. Para media disorot ya, para media. Yang kedua, Saya harap para media menyorot. Mau saya dikasih tahu semua sudah menyorot, ya. Biarkan saya dulu berbicara. Oke. Yang kedua, tadi disampaikan Ibu Katrina bahwa saya Percut Setuan meraih predikat pertama ombudsman. Salah. Predikat pertama itu waktu saya Camat Galang. Bukan Percut Setuan, saya Camat Galang. Predikat pertama pelayanan publik ombudsman. Dan mudah-mudahan kalau ini pajak gambir kita tunjukkan, kita jadi predikat pertama. Terima kasih sekali lagi. Yang kedua, kami juga mendukung kepada kawan-kawan dari Polri. Ini aspirasi masyarakat, mohon untuk dimonitor terkait dengan pungli-pungli yang terjadi di sana. Terkait dengan pungli-pungli. Tangkap! Yang kedua, bahwasanya kami pemerintah kecamatan juga mempunyai fungsi penataan kebersihan. Tetapi khusus pajak gambir tidak pernah sepeser pun kami mengutip kebersihan di sana. Karena di sana ada ilegal. Ibu Katrina tahu itu. Itulah Pak, kita sudah buat pengaduan kepada Kapolrestabes Medan. Yang selanjutnya, saya berharap Perda nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Ya, kawan-kawan mahasiswa sudah baca semua nih ya. Dan ya, Perda 7 2015. Di sana juga ada ketentuan yang mengatur bahwasanya penataan ketertiban pedagang bukan hanya diatur bagi pedagang, tetapi bagi masyarakat. Saya berharap melalui aksi unjuk rasa hari ini memberikan dorongan positif. Saya informasikan kepada seluruh warga masyarakat, baik yang berada di depan kantor maupun di sekeliling, di 18 desa 2 kelurahan. Ya, permasalahan pajak bukan hanya cerita pedagang yang perlu diatur, tetapi masyarakatnya juga jangan sembarang melakukan jual beli, jangan sembarangan membeli di atas kendaraan. Ini yang menjadi permasalahan terus. Dan yang ketiga, bahwasanya pajak gambir itu bukan pajak pemerintah,
tapi pajak tradisional yang tumbuh kembang sudah lama. Aspirasi masyarakat diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Jalan diperbaiki, namun masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang selalu memanfaatkan badan jalan, pinggir jalan. Kenapa? Mereka memudahkan untuk melakukan jual beli. Tapi kalau masyarakat tidak sembarangan membeli, saya yakin semuanya akan masuk ke dalam. Kenapa? Ibu Katrina tahu kita mendorong supaya seluruh pedagang masuk ke dalam. Sampai dari forum apa itu kemarin? Menggratiskan pedagang ormas bersatu untuk berjualan di dalam. Kalau tidak salah 3 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan. Jadi sekali lagi Ibu Katrina beserta seluruh masyarakat yang hari ini hadir, saya atas nama pemerintah kecamatan pertama mengapresiasi. Yang kedua, ini menjadi semangat saya. Kalau gara-gara pajak gambir saya dicopot, betapa malunya saya, Pak. Ya, betapa saya malunya. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, dukung kami, dukung kami. Ya, saya pernah hari Minggu turun ke sana. Ketika pulang banjir, viral, camat membalikkan meja. Tapi tidak ditanggapi sama kepolisian. Ya, dengar dulu Bu Katrina. Kalaupun ada informasi miring di medsos, ini kawan-kawan mahasiswa, combine, kasih edukasi. Kalau ditanya, masyarakat sudah pernah menyampaikan, Pak Bupati, tolong bangun pajak pemerintah. Loh, pertanyaannya kenapa tidak dibalik? Berjualanlah kepada pajak yang sudah ada. Jadi kita jangan membalik-balikan kata, tetapi yang jelas pada hari ini memberikan semangat kepada saya, Ibu Katrina, ya, Ibu Katrina beserta seluruh jajaran, nggak usah jauh-jauh harus action ke kantor Bupati, ke DPRD. Hari ini akan saya pastikan akan kita terapkan dan akan kita tertibkan secara tuntas. Namun dengan satu syarat, dukung program ini. Dukung program ini ya, agar aspirasi masyarakat. Kenapa? Begitu saya menjabat sudah ada laporan 2 warga masyarakat Pak Kades yang meninggal di dalam perjalanan. Kemarin baru terakhir saya dapat informasi ibu hamil tersenggol becak. Bukan berarti tidak kita lakukan dan kita monitor. Hari ini penertiban Ibu Katrina. Setelah kita kemarin pelaksanaan HUT Bayangkara dan HUT Kabupaten Deli Serdang yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Kita juga akan menghormati banyak kegiatan-kegiatan. Tetapi yang pasti aspirasi dari seluruh pemagar, kawan-kawan mahasiswa ini menjadi perhatian kami. Ini disaksikan oleh seluruh masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada seluruh pemilik usaha yang berada di depan kantor camat, kiri kanan dan sepanjang jalan besar Tembung ini. Jangan sembarangan meletakkan tempat papan-papan merek-merek jualannya, karena itu akan mengganggu lalu lintas. Dan yang kendala, sekali lagi ini saya sampaikan di depan seluruh masyarakat, saya akan tuntaskan itu, saya akan tuntaskan terkait pajak gambir. Tapi ingat, ketika saya turun, ketika saya lakukan penertiban, dukung dong. Ya, saya tidak mau mendengar ketika petugas kebersihan saya membersihkan sana ada orang yang melempar. Kalian paham tidak? Ya, ketika ada orang yang membersihkan paret